Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Semoga adik-adik di rumah diberikan kesehatan serta diberikan keberkahan selalu. Oke, adik-adik semua, jangan lupa makan dan juga jangan lupa berdoa ya kalau ingin belajar. Adik-adik semua, perkenalkan, nama Ustadz Iman Ashari. Hari ini Ustadz ingin mengajarkan tentang tema pahlawanku. Kita akan belajar tentang bahasa Indonesia dan IPS. Adik-adik semua, ada yang pernah tahu kerajaan apa saja yang ada di Indonesia? Oke, adik-adik semua, sebelum kita masuk ke materi, Ustadz akan jelaskan dulu tahapan kita belajar ke depan. Pertama, Ustadz akan ceritakan bagaimana kerajaan bangsa Indonesia dulu. Sejak dimulai dari kerajaan Majapahit, kejayaan kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, serta bagaimana tugas adik-adik semua. Lalu setelah itu adik-adik akan diminta untuk membuat kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Dari 4 orang tersebut harus mencermati apa yang Bapak ceritakan atau Ustadz ceritakan, dan juga akan mendengarkan seluruh isi apa yang Ustadz sampaikan. Setelah dibentuk kelompok, lalu setiap kelompok akan mendiskusikan isi cerita, dan juga setiap kelompok harus menyimpulkan dengan bahasa yang baik dan benar, lalu ditunjukkan kepada teman-teman yang lain. Adik-adik semua, berbicara tentang kerajaan yang ada di Indonesia banyak. Termasuk salah satunya adalah kerajaan Majapahit. Tapi diantaranya ada juga beberapa kerajaan besar seperti Singosari dan lain-lain. Adik-adik semua, kerajaan Majapahit, perlu adik-adik ketahui bahwa kerajaan Majapahit adalah kerajaan terbesar dari Singosari dan juga Sriwijaya yang berada di Indonesia. Tata letak geografis Majapahit hampir seluruh tata letak wilayah Indonesia, seperti pada peta berikut ini. Dan juga Majapahit adalah kerajaan yang memiliki banyak pulau, bahkan hingga ke pulau negara tetangga. Kerajaan Majapahit menemui masa puncak keemasan dan masa puncak kejayaan pada kepemimpinan Hayam Wuruk bersama dengan dan didampingi dengan Patih Gajah Mada. Adik-adik semua, ada yang sudah pernah tahu siapa Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada? Kalau seandainya belum tahu, Ustadz kasih tahu. Hayam Wuruk adalah raja pada kerajaan Majapahit pada waktu itu, di mana puncak kejayaan dan keemasan dipimpin oleh Hayam Wuruk dan didampingi oleh Patih Gajah Mada. Kalau dulu bisa kita simpulkan bahwa Patih Gajah Mada adalah salah satu panglima perang yang ada di kerajaan Majapahit. Ini Ustadz tampilkan bagaimana sosok Hayam Wuruk. Oke, adik-adik udah lihat ya. Setelah Hayam Wuruk, Ustadz tampilkan juga sosok Patih Gajah Mada. Sudah paham ya?
itu adalah kedua orang yang bisa dibilang menjadi pahlawan pada kerajaan Majapahit karena mampu mendorong kerajaan Majapahit lebih besar dan juga lebih baik. Itulah yang bernama Hayam Wuruk dan juga Patih Gajah Mada. Nah, ada satu hal yang harus adik-adik ketahui, bahwa Patih Gajah Mada adalah seorang patih yang juga bersumpah, adik-adik semua. Pada waktu itu Patih Gajah Mada bersumpah, yaitu sumpahnya bernama Sumpah Palapa, atau Patih Gajah Mada bersumpah tidak akan memakan buah palapa. Nah, dulu itu buah palapa bisa dikatakan rempah-rempah lah. Nah, Patih Gajah Mada tidak mau bersumpah tidak mau memakan buah palapa kalau seandainya belum menguasai wilayah-wilayah kekuasaan yang berada di sekitar Majapahit atau kekuasaan yang berada di Indonesia. Namun pada sekitar tahun 1350-an sampai dengan 1389, Patih Gajah Mada berhasil, adik-adik semua, menguasai seluruh lahan kekuasaan untuk dijadikan kekuasaan Majapahit yang sama luasnya dengan seluruh Indonesia, seluruh letak Indonesia. Dan begitulah sumpah dari Patih Gajah Mada. Oh ya, ada satu lagi yang terakhir. Ada yang tahu candi apa yang dibuat oleh kekuasaan Majapahit atau kerajaan Majapahit? Sekarang Ustadz kasih tahu. Yang terakhir adalah candi yang dibuat pada zaman Kediri dan dipergunakan pada zaman Majapahit adalah Candi Penataran. Nah, ini gambarnya seperti ini, adik-adik semua. Candi Penataran ini adalah bukti sejarah bahwa kerajaan Majapahit itu berkembang dan maju pada zamannya. Adik-adik semua, dari beberapa rentetan cerita yang setelah Ustadz sampaikan tadi, dari mulai awal kerajaan, siapa raja yang berada di puncak kemasan, hingga apa saja jejak dari kerajaan Majapahit, adik-adik tentunya bisa menyimpulkan. Oleh karena itu dibentuk kelompok adik-adik yang terdiri dari 4 orang, lalu mencoba menyimpulkan apa yang Ustadz sampaikan, ditambah referensi yang berada di buku. Jadi adik-adik semua boleh melihat isi kandungan atau isi kerajaan Majapahit lebih luas lagi lewat buku, lalu dituliskan kembali dalam bentuk kesimpulan atau dalam bentuk cerita, lalu nanti akan disampaikan kepada teman-teman semua. Ucapkan terima kasih dan juga jangan lupa membaca doa setelah belajar juga. Adik-adik semua, tadi Ustadz nilai rangkuman-rangkuman yang adik-adik buat sudah sungguh sangat baik. Mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Kita ketemu lagi esok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.